Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Indriani dengan NPM A1J021056. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu saya Bapak Ilham. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami tentang apa itu permainan tradisional. Artian dari tradisi permainan tradisional itu biasanya adalah aset warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti nilai sosial yang mengajarkan kekompakan, kerjasama, solidaritas, tolong-menolong, hingga mampu menerima kekalahan. Di samping itu, permainan tradisional juga melatih seseorang untuk mampu berpikir cepat dalam mengambil keputusan, logis, kritis, dan seimbang. Secara tidak langsung, permainan tradisional ini mengajarkan pemainnya membentuk fisik, mental, dan juga pribadinya. Nah, ada juga nih yang pertama itu dari permainan tradisional membantu anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara holistik dan terintegrasi serta terbangunnya berbagai karakter positif seperti meningkatkan perilaku sosial pada anak di TK. Dua, ada membangun kerjasama dengan teman sebayanya. Yang ketiga, ada memecahkan masalah sebagai bagian dari perkembangan kognitif. Yang keempat, membangun komunikasi dan muncul kosakata baru, ini sebagai bagian dari perkembangan bahasa. Yang kelima, ada menuntut anak untuk aktif sehingga membantu perkembangan motorik kasar anak. Nah, jenis-jenis dari permainan tradisional itu ada banyak, cuman yang saya ketahui ada ini. Yang pertama ada congklak, yang kedua ada tali karet, yang ketiga layang-layang, yang keempat kelereng, yang kelima ada petak umpet, yang keenam ada engklek. Nah, dari cara bermainnya itu yang pertama ada engklek, biasanya untuk berpermainan beregu akan dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari beberapa anak. Diperlukan sebuah tanah perkarangan yang datar dengan ukuran kurang lebih 3-4 meter. Bisa di tanah atas tanah, pelantaran ubin atau aspal lapangan atau arena engklek biasanya berupa kotak-kotak atau persegi panjang dengan ukuran sekitar 30-60 cm. Untuk membuat lapangan, anak-anak biasanya menggunakan kapur tulis, pecahan genteng arang, ataupun untuk menggambar lapangan engklek. Yang kedua itu ada congklak. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 babil. Dua orang pemain yang berhadapan, salah seorangnya yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang ke sebelah kanannya yang seterusnya. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi bil lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bisa habis di lubang besar miliknya, makalah dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, makalah berhenti dan mengambil seluruh bil di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, makalah berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai. Bila sudah tidak ada bil lagi yang dapat diambil, pemenangnya adalah yang mendapatkan bil terbanyak. Yang ketiga itu ada petak umpet. Petak umpet itu dimulai dengan pimpa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing. Kucing ini berperan sebagai pencari teman-teman yang bersembunyi. Jika si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 25 atau sebagainya. Biasanya dia menghadap tembok, pohon atau apa saja, supaya dia tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi. Setelah hitungan 10,
Mulalah ia beraksi mencari teman-temannya tersebut. Jika ia menemukan teman-temannya, ia akan menyebut nama temannya yang dia temukan tersebut. Yang keempat itu adalah layang-layang. Permainan layang-layang juga dikenal dengan nama wow, merupakan satu aktivitas menerbangkan layang-layang tersebut ke udara.